Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang sudah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman serta Islam, dan ditambah lagi nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita bisa bergabung tanpa ada satu rintangan apapun yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terlimpahkan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari masa jahiliyah ke yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, dan ke kita semua sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya Ilhan dan rekan saya Said akan membawakan tema, yaitu apa sih itu ijtihad. Sebelum kita ke tema apa itu ijtihad, kita hari ini akan memberikan pengembangan ijtihad terlebih dahulu sebelum masuk ke materinya. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bertepatan Rasulullah masih hidup, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mujtahid atau ahli ijtihad. Pertama, ijtihadnya terbatas dalam masalah-masalah yang belum ditetapkan hukumnya oleh wahyu atau Al-Quran. Apabila hasil ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar, maka turun wahyu yang membenarkannya. Dan jika ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah, turun wahyu untuk meluruskan kesalahan itu. Contohnya ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan pembenaran wahyu adalah ijtihadnya tentang pembebasan tawanan perang Badar. Ketika itu umat Islam memenangkan pertempuran dan banyak tentara musuh yang tertawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya mengenai tawanan perang tersebut. Salah satu sahabat berkata, Umar bin Khattab, tawanan perang itu hendaknya dibunuh. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq menyatakan agar tawanan itu seharusnya dibebaskan, tetapi harus bayar fidyah atau denda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengambil keputusan bahwa tawanan perang itu dibebaskan dengan membayar fidyah. Keputusan ini merupakan ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan sahabatnya. Lalu turunlah surat Al-Anfal ayat 61 sampai 69 yang membenarkan ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun contoh ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang salah ialah keputusan tentang pemberian izin orang-orang munafik untuk tidak ikut dalam peperangan. Lalu turunlah surat At-Taubah ayat 43 sampai 45 yang menyatakan kekeliruan ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa sahabat, ijtihad mulai banyak dipakai karena dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu dengan sendirinya tidak lagi diturunkan dan hadis juga tidak lagi bertambah. Sementara itu, masalah yang dihadapi umat Islam bertambah terus dan memerlukan kekuatan hukum. Pada masa Abu Bakar, jika menghadapi sesuatu persoalan dan tidak menemukan nasnya di dalam Al-Quran dan hadis, ia mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dan menentukan hukum dari masalah-masalah itu. Demikian pula pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menggunakan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak dapat nasnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, di antara keempat sahabat besar itu, hanya Umar yang diketahui paling banyak memakai ijtihad.
Walaupun demikian, keempat sahabat itu sangat berhati-hati dalam mengeluarkan suatu pendapat yang merupakan hasil ijtihad. Abu Bakar apabila berijtihad dengan pendapatnya selalu berkata, "Ini adalah pendapatku. Jika benar itu dari Allah dan jika salah itu dari saya. Saya mohon ampun atas kesalahan itu." Dan Umar pernah mengatakan, "Ini pendapat Umar. Jika pendapat itu benar, maka dari Allah, dan jika pendapat itu salah, maka dari Umar." Selain dari keempat sahabat itu, ada pula beberapa sahabat yang terkenal dengan ijtihadnya, seperti Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ashir, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Sa'id bin Sabit. Sesudah masa sahabat, ijtihad semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya mujtahid-mujtahid besar seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abdullah bin Abbas, Alqamah bin Qais, Anas bin Malik, Umar bin Abdul Aziz, Abdullah bin Am, dan Wahab bin Munabbih. Ijtihad mengalami masa perkembangan yang paling pesat pada abad kedua. Sampai sekarang dengan abad keempat Hijriah. Masa itu dikenal dengan periode pembukuan sunnah serta fikih dan munculnya mujtahid terkemuka yang kemudian dikenal sebagai imam-imam mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal atau kita bisa sebut Imam Hanbali. Setelah abad keempat Hijriah, berkembang ijtihad mengalami kemunduran. Bahkan muncul pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hal ini disebabkan antara lain karena umat Islam merasa cukup dengan pendapat-pendapat mujtahid sebelumnya. Umat Islam memandang bahwa semua masalah telah ditetapkan hukumnya oleh fuqaha atau ahli hukum Islam, sehingga mereka hanya boleh menjelaskan dan menafsirkan ajaran-ajaran yang telah disepakati oleh fuqaha terdahulu. Di samping itu, tidak ada lagi muncul mujtahid yang memiliki kemampuan dan keunggulan seperti yang dimiliki oleh para mujtahid sebelumnya, sehingga tidak ada lagi yang disebut dengan mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil. Yang ada hanyalah mujtahid fil mazhab, yaitu mujtahid yang mengikuti pendapat para imam mazhab sebelumnya, atau mujtahid muraj, yaitu mujtahid yang menerangkan dan memperkuat pendapat imam-imam mazhab sebelumnya. Kemudian, dalam perkembangan berikutnya, muncul ulama-ulama seperti Ibnu Taimiyah yang menyerukan agar umat Islam membuka kembali pintu ijtihad. Pendapat Ibnu Taimiyah memperoleh dukungan dari ulama dan tokoh-tokoh pemikir, serta tokoh-tokoh pembaharu sesudahnya, seperti Jamaluddin Afghani, Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Pada masa kini, para ulama semakin dituntut untuk berusaha melakukan ijtihad. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya persoalan yang dihadapi umat akibat pengaruh perubahan yang begitu pesat. Itu adalah perkembangan ijtihad di zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Lalu kita masuk materi lebih dalamnya. Jadi, apa sih itu pengertian ijtihad? Jadi, ijtihad ini berasal dari kata al-jah atau ajuh yang memiliki arti al-masyrat atau kesulitan atau kesusahan, dan al-qad atau kesanggupan dan kemampuan. Pengertian ijtihad ini dilihat dari dua sisi, yaitu secara etimologi dan terminologi. Apa sih itu secara etimologi? Nah, jadi secara etimologi itu adalah pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Lalu secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syara dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang maksud agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Lalu kita ada kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam.
Jadi, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, namun hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa seorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan jika kemudian ijtihadnya itu salah, ia akan mendapatkan 1 pahala. Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kedudukan ijtihad ini juga ada sejarahnya. Jadi ada seorang dari Yaman, itu adalah Mu'az, yang bertemu dengan Rasulullah. Mu'az ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang padamu? Mu'az berkata, saya akan memutuskan menurut kitabullah atau Al-Quran. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan jika di dalamnya kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu, Mu'az menjawab, jika begitu saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bertanya lagi, dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnah, Mu'az menjawab, saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri atau ijtihadu bi ra'i tanpa bimbingan sedikit pun. Lalu Nabi bersabda, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bimbingan pada utusan Rasulnya dengan suatu sikap yang disetujui oleh Rasulnya. Hadis riwayat Darimi. Lalu Rasulullah juga mengatakan bahwa seorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihad itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan jika kemudian ijtihadnya itu salah, maka mendapatkan 1 pahala. Hal itu ditegaskan melalui sebuah hadis. Dari Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu adalah perkembangan. Lalu perkembangan ijtihad sebagai sumber hukum. Lalu kita ada yang namanya bentuk-bentuk ijtihad. Nah, apa aja sih bentuk ijtihad itu? Jadi bentuk ijtihad itu ada 5. Yang pertama ijma, yang kedua itu ada qiyas, yang ketiga itu ada maslahah mursalah, lalu ada istisab, dan kelima itu ada urf. Nah, apa sih itu ijma? Ijma itu kesepakatan para ulama dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh, kesepakatan para ulama pada masa lalu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran kertas menjadi mushaf Al-Quran. Qiyas itu adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak dapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakter ya. Contoh, mengharamkan hukum minuman keras dan sejenisnya yang memiliki kesamaan sifat dan karakter, yaitu memabukkan. Yang ketiga itu adalah maslahah mursalah. Apa sih itu? Itu adalah penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Contohnya, seorang wajib mengganti kerugian akibat kerusakan. Lalu ada lagi yang namanya istisyab. Apa sih itu istisyab?
Itu adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah diberlakukannya karena adanya suatu dalil, sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Terakhir ada urf. Apa sih itu urf? Itu adalah adat atau kebiasaan yang dilakukan suatu kelompok yang sudah menjadi kebenaran dan kesepakatan bersama. Itu adalah penjelasan dari saya. Lalu penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Said. Silakan untuk Said dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in ala ummi bidawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Irham Hatar. Seperti yang disampaikan oleh teman saya, materi yang saya akan sampaikan adalah ijtihad. Tapi di bagian saya akan memberikan materi tentang syarat-syarat mujtahid. Apa sih mujtahid itu? Mujtahid adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat atau mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat dan tatbik atau penerapan hukum. Terdapat banyak perbedaan dalam menentukan syarat-syarat mujtahid. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati adalah: yang pertama, mengetahui Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam primer atau utama sebagai fondasi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, seseorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran secara mendalam. Yang kedua, mengetahui asbab al-nuzul. Mengetahui sebab turunnya ayat termasuk dalam salah satu syarat mengetahui Al-Quran secara komprehensif, bukan hanya pada tataran teks, tapi juga akan mengetahui secara sosial dan psikologinya. Berikutnya, mengetahui nasikh dan mansukh. Hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya telah dinasikhkan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil. Mengetahui as-sunnah. Yang dimaksud as-sunnah adalah ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, mengetahui ilmu diroyah hadis. Seorang mujtahid harus mengetahui pokok-pokok hadis dan ilmunya, mengenai ilmu tentang para perawi hadis, syarat-syarat diterima atau sebab tolaknya suatu hadis, tingkatan dalam menetapkan adil dalam cacatnya seorang perawi hadis, dan hal-hal yang tercangkup dalam ilmu hadis. Kemudian mengaplikasikan mengetahui tadi dalam menggunakan hadis sebagai dasar hukum. Berikutnya, mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh. Mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh ini dimaksudkan agar seseorang mujtahid jangan sampai berpegangan pada suatu hadis yang sudah jelas dihapus hukumnya dan tidak boleh dipergunakan. Berikutnya, mengetahui asbab al-wurud hadis. Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbab al-nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi, dan fokus hadis tersebut muncul. Berikutnya, mengetahui bahasa Arab. Seorang mujtahid wajib mengetahui bahasa Arab dalam rangka agar penguasaannya pada objek kajian lebih mendalam, karena teks otoritas Islam menggunakan bahasa Arab. Berikutnya, mengetahui tempat-tempat ijma. Bagi seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama sehingga tidak terjerumus dalam memberikan fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma. Berikutnya, mengetahui ushul fikih. Ilmu usul fikih yaitu suatu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha untuk meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil intibat hukum dari nas dan mencocokkan cara pengambilan hukum yang tidak ada nas hukumnya. Berikutnya,
mengetahui maksud dan tujuan syariah. Sesungguhnya syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia. Berikutnya, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Seorang mutahid harus mengetahui tentang keadaan zaman, masyarakat, problem, aliran, ideologi, politik, dan agamanya, serta mengenal suatu mana interaksi selain mempengaruhi antara masyarakat tersebut. Yang terakhir, bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar profesional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dan istibat hukumnya. Itu materi dari kami tentang ijtihad. Mungkin tidak sempurna karena sempurna hanya milik Allah. Sekian dari saya dan partner saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.